Selamat datang kembali di channel Relawan IMU 3. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas aksi nyata modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Instruksi untuk tugas aksi nyata yaitu melakukan coaching lalu supervisi akademik di ruang kelas salah satu rekan guru di tempat kita mengajar. Dan yang saya pilih adalah Ibu Kamaria, SPD, MPD. Rekan mengajar saya, seorang guru ekonomi di SMA Negeri 5 Bantai. Nah, sebelumnya landasan utama untuk melaksanakan coaching adalah alur percakapan Tirta yang merupakan akronim dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA. Tanggung jawab. Kemudian, seorang coach atau supervisor juga harus mampu mendengarkan dengan rasa. Rasa juga akronim dari Receive, Appreciate, S, dan Summarize. Nah, kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah melakukan pra-observasi. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini saya tampilkan dokumentasi saat melakukan kegiatan pra-observasi. Insya Allah ada 3 tahap. Pertama pra-observasi, kemudian supervisi dalam bahasa, lalu pasca observasi. Yang pertama yang Ibu lakukan sekarang pra-observasi. Boleh Ibu? Boleh sekali. Alhamdulillah. Terus insya Allah besok kira-kira mana di kelas berapa? Tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran itu sesuai dengan KD-nya, yaitu KD-nya menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Antisipasi pengangguran. Iya. Pembangunan. Model pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta. Belajar apa strategi yang saya gunakan? Strategi yang saya gunakan yaitu melakukan model pembelajaran kooperatif, model to stay to straight, 2 tamu 2 tinggal. Jadi anak-anak secara berkelompok. Kemudian setiap kelompok itu permasalahan yang diangkat. Setelah mereka berdiskusi di kelompoknya, ada juga yang tinggal menjadi tuan rumah dan ada juga yang bertamu menjadi tamu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan juga tentang sikap. Bagaimana etika bertamu, bagaimana etika juga menerima tamu seperti itu. Pernah diaplikasikan pernah. Apa kira-kira menurut tantangannya atau hambatan di dalam tantangannya itu pengelolaan waktunya itu harus disiplin, membagi tetap kapan anak harus bertamu, kapan anak harus bertamu. Kemudian setelah kembali anak-anak perlu memahami bahwa ini yang saya mau berikan kepada teman dari hasil bertamunya tentang materi yang dibahas dari kelompok lain supaya mereka sama-sama paham. Ada lagi yang kita menurut hambatan yang kedua ketika anak kurang termotivasi dalam belajar. Jadi apa kira-kira antisipasi untuk antisipasi yang tetap sudah siapkan materinya, kemudian materi juga kembali grup kelasnya supaya memudahkan mereka. Kemudian di tugas akhirnya itu membuat sesuai dengan kemampuannya dan minatnya anak-anak. Ada yang mau membuat poster di kampung misalnya, atau ada yang ingin lewat bukunya, tergantung
tergantung dari minatnya dan bagaimana. Menurut Pak, itu tadi yang mau dikembangkan tercapai sukses ini dilihat dari mana sebenarnya? Dari penilaian yang dilakukan apakah sudah tercapai tuntas nilai KKM-nya berdasarkan yang dibahas pada materi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau dari aspek sikapnya, Bu? Aspek sikapnya yaitu kerja sama dalam kelompok, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, etika bertamu dengan etika menjadi tuan rumah. Luar biasa sekali. Jadi sudah semuanya disiapkan, Bu. Iya, Sudah, tinggal dilihat prakteknya. Kakak mau kalau berkunjung nanti? tidak apa-apa. Jadi sampai di sini kayaknya kegiatan observasi kita, sampai ketemu di kegiatan di sini. Terima kasih banyak. Seperti yang terlihat pada dokumentasi, pada saat observasi, seorang coach atau supervisor juga harus menggunakan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan pembelajaran yang akan diobservasi, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, lalu strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, supervisor memberikan catatan khusus berupa kendala-kendala yang kemungkinan dihadapi oleh coach, kemudian menyepakati kelas yang akan diobservasi. Tahap yang kedua yaitu melakukan observasi kelas. Di sini coach bersama dengan coach masuk ke ruang kelas untuk melihat pelaksanaan proses pembelajaran dan melihat tujuan pembelajaran apakah tercapai atau tidak, strategi yang digunakan sinkron atau tidak, dan apakah kendala-kendala yang kemungkinan diprediksi oleh coach benar-benar terjadi atau tidak. Selama observasi kelas berlangsung, coach mencatat apa-apa saja yang harus diperbaiki, apa-apa saja yang bisa ditingkatkan dari pelaksanaan pembelajaran coach. Kemudian, coach juga mendokumentasikan proses-proses penting yang terjadi selama proses pembelajaran. Selanjutnya dicatat dalam dokumen observasi. Nah, di sini terlihat di dokumen observasi, coach mulai mencatat pada saat kegiatan awal apa saja yang dilakukan oleh coach, kemudian berlanjut ke kegiatan inti dan penutup. Dari dokumen observasi ini terlihat bahwa coach mendampingi coach dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir. Di sini coach mengamati mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir atau penutup. Selanjutnya di tahap pasca observasi, coach kemudian membicarakan hasil observasi bersama coach dan dinampingi oleh pengajar praktik. Pada tahap pasca observasi ini, coach menceritakan catatan yang dibuat selama kegiatan observasi mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian, coach juga bersama coach merencanakan kegiatan tindak lanjut dari hasil observasi. Kemudian coach bersama coach membuat refleksi dan kalibrasi terhadap kegiatan supervisi atau observasi yang dilakukan. Hasil observasi atau coaching kemudian mendapat penguatan dari pengajar praktik tentang hal-hal yang telah dilakukan, meliputi hal-hal yang sudah baik, yang masih harus diperbaiki. Kemudian setiap coach maupun coach membuat lembar rencana pengembangan diri. Nah, refleksi yang ditampilkan meliputi apa yang sudah berjalan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan agar tetap berada dalam kondisi presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching, dan apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, berikut ini ditampilkan hasil refleksi dari kalibrasi kami. Yang pertama, hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu alur tirta sudah sesuai dilihat dari sudah menetapkan tujuan, mendorong coach untuk mengidentifikasi dan membuat rencana tindakan, serta memberdayakan coach untuk membuat komitmen atau tanggung jawab. Yang kedua, pertanyaan berbobot sudah mulai muncul terlihat dari selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang ketiga, sudah memberdayakan coach terlihat dari kemampuan coach untuk membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach, dan pada saat diminta saran berbagi, yang dilakukan coach adalah berbagi pengalaman. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan agar tetap berada dalam kesadaran penuh atau presence saat coaching. Yang pertama, mengucapkan salam dan berdoa sebelum dan setelah coaching. Yang kedua, berpedoman pada alur tirta. Dan yang ketiga, mendengarkan dengan rasa.
Pertanyaan selanjutnya adalah mengungkapkan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Berdasarkan testimoni dari coaching, yang pertama yang beliau rasakan pada saat di coaching yaitu merasa lebih tenang karena ada teman berbagi yang bersedia mendengarkan unek-uneknya. Yang kedua, merasa lebih dihargai dan diberdayakan karena berhasil mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri sesuai dengan kemampuan atau komitmennya. Dan yang ketiga, terinspirasi dan lebih memahami alur Tirta dan mendengarkan dengan rasa. Nah, itulah pembahasan kita tentang aksi nyata modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.